Perkara kasus perundungan atau bullying siswa yang menyeret anak seorang selebritas membuat Binus School Serpong buka suara. Dalam pernyataan tertulisnya, pengelola SMA swasta internasional di Tangerang Selatan, Banten ini mengatakan tidak menoleransi aksi kekerasan baik fisik, psikis maupun emosional, baik di dalam maupun luar sekolah. Pihak sekolah pun mengatakan sedang menginvestigasi, bahkan seluruh siswa yang terbukti terlibat telah dikeluarkan. Disiplin tegas juga diberikan untuk siswa yang melihat namun membiarkan aksi perundungan terjadi. Sementara dari hasil gelar perkara polisi Selasa 20 Februari, kasus bullying siswa Binus School Serpong sudah naik ke penyidikan. Polisi mengantongi keterangan saksi, korban dan keluarganya, serta bukti video perundungan. Tetapi polisi belum menetapkan pelaku anak dalam kasus ini. Proses tahapan yang sebelumnya dari penyelidikan kini sudah naik ke proses penyidikan. Berarti ini maksudnya sudah ada terduga pelaku yang mengerucut berapa orang atau bagaimana? Saat ini masih didalami untuk siapa yang terlibat, baik itu terduga pelaku dan sebagainya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI bersama Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan dan Kemendikbud juga sudah mendatangi warung Ibu Gaul yang menjadi tempat terjadinya perundungan. KPAI juga meminta keterangan pihak sekolah dan memastikan hak pendidikan korban dan terduga pelaku. Kami memang berkunjung ke sekolah, ya. Kemudian untuk apa? Kami sekali lagi memastikan proses ini berjalan lancar, kemudian bagaimana kondisi anak-anak yang mereka bersekolah di sana, baik sebagai anak korban atau anak berkonflik dengan hukum. Kemudian kami memastikan hak-hak pendidikannya bagaimana. Terus yang terakhir ini tadi kesini karena mau melihat ya, mengkonfirmasi informasi yang kami dapatkan, katanya jauh lokasi dari sekolah, ternyata cukup dekat. Tak hanya masuk rumah sakit, korban bullying juga mengalami trauma berat hingga takut keluar rumah. Meski bukan di lingkungan sekolah dan saat jam belajar, kasus perundungan siswa memang harus menjadi perhatian semua halayak. Bukan hanya pihak sekolah, namun juga masyarakat. Tak heran kasus ini menjadi perhatian DPR, khususnya yang membawahi bidang pendidikan. Komisi 10 DPR mendesak polisi menyelesaikan kasus agar kejadian serupa tak terulang. Tim Liputan, Kompas TV. Usai perundungan, korban mendapat pendampingan psikologi dan pendampingan hukum. Lalu bagaimana sebenarnya psikologis korban perundungan pasca kejadian dan bagaimana orang terdekat dapat menolongnya agar tidak lagi mengalami trauma. Kami akan membahasnya pagi hari ini bersama psikolog yang juga Ketua Himpunan Psikologi Indonesia HIMPSI, Andik Matulesi. Selamat pagi Pak Andik. Mohon maaf Pak Andik masih di mute sepertinya. Oke, selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat pagi Pak Andik. Ya, ini Anda tentu sering menemui kasus-kasus perundungan seperti ini ya Pak Andik ya, kasus yang terjadi di Binus School Serpong ini. Nah, bagaimana sejauh ini Anda melihat kasus ini? Ya, kasus perundungan ini kalau saya lihat memang selalu terulang ya, tidak hanya di satu tempat sekarang ini yang di Binus, tapi di banyak tempat sebenarnya banyak sekali kasus-kasus perundungan yang terjadi. Dan kalau saya melihatnya memang persoalannya bukan pada hanya korban saja, tetapi harusnya pelaku perundungan itu juga harus mendapatkan tindakan-tindakan psikologis, gitu, layanan psikologis atau konseling. Jadi tidak hanya yang trauma saja, tetapi juga para pelaku juga harus diberikan tindakan-tindakan atau layanan psikologi. Ya, baik. Ya, Pak Andik, kalau sekarang kan banyak orang tua ya yang beranggapan bahwa wah saya sekolahkan anak saya di tempat yang terbaik, bahkan di tempat yang mungkin biaya pendidikannya relatif lebih besar, lebih tinggi, lebih mahal begitu. Nah ini juga tidak menjamin sepertinya, karena yang terjadi baru-baru ini di Binus School ini adalah
lembaga pendidikan yang katakanlah kelas atas begitu ya. Nah, seharusnya ini lebih berpendidikan, namun masih saja terjadi perundungan. Nah, mengapa sebenarnya seorang ini bisa menjadi perundung dan ciri-cirinya bagaimana? Jadi banyak sekali sih penyebab dari orang melakukan perundungan ya, anak-anak remaja melakukan perundungan. Ada karena memang ini ingin menunjukkan powernya, ingin menunjukkan kekuatannya. Dan juga kadang-kala ada satu persoalan di rumah misalnya. Dia berada di lingkungan rumah yang tidak nyaman, yang penuh dengan kekerasan, itu juga akan memunculkan perilaku kekerasan. Jadi bukan hanya masalah sekolahnya saja, tetapi hal-hal di luar sekolah juga bisa menjadi penyebab orang melakukan perundungan. Seorang remaja misalnya pada saat dia berada di lingkungan keluarga yang tidak nyaman, tidak mendapatkan asupan emosi yang baik, juga akan bisa menjadi pelaku perundungan. Kalau dia berada di dalam geng, di mana geng itu terjadi pengajaran dalam tanda petik melakukan hal-hal yang negatif, kekerasan, itu juga akan bisa menjadi menyebabkan dia berperilaku perundungan. Begitu juga sekolah yang tidak memberikan ruang bagi mereka untuk menghargai, saling menghargai satu dengan yang lain, hanya memberikan dalam konteks pembekalan kognitif semata, tidak ada soft skill, tidak ada pemahaman tentang empati, itu juga akan menjadi bagian penting di dalam faktor penyebab dari perundungan. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya perilaku perundungan. Ya kalau saya lihat kalau anak sekolah begitu ya, kan ingin populer, ingin dilihat begitu ya oleh temannya, ingin diakui begitu ya. Dan di satu sisi juga yang dirundung juga terkadang kalau lebih populer dari yang merundung itu juga akan terjadi bullying gitu. Nah ini yang harus sama-sama dihindari, dan itu tadi seperti kata Pak Andik, tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga penting ya Pak Andik ya begitu ya. Ya, nah betul. Ya saat ini Pak Andik, kalau meskipun terduga pelaku ini sudah dikeluarkan dari sekolah, tapi secara psikologis apa yang dialami korban sejak kejadian hingga berapa lama trauma tersebut biasanya dialami oleh yang dirundung ini? Kekerasan sekecil apapun itu akan menyebabkan trauma. Ya, apalagi kemudian kalau kekerasan itu dilakukan bersama dan seakan-akan dia tidak hanya satu lawan satu gitu ya, tetapi dia merasa ada kelompok yang tidak menyukainya gitu. Sehingga seakan-akan itu sebuah sebuah kejadian yang menimbulkan persoalan trauma ke depan nanti. Bisa saja trauma itu bisa berkepanjangan kalau kemudian dia menjadi tidak ingin lagi berada di sekolah itu. Ya, karena dia merasa bahwa seakan-akan seluruh sekolah itu menganggap dia salah gitu, sehingga kemudian dia menjadi korban perundungan. Jadi, tapi sebenarnya gini, persoalannya kita jangan kemudian menyelesaikannya hanya pada korban saja. Korban iya pasti akan mengalami trauma. Tetapi para pelaku pun seharusnya mendapatkan konseling, mendapatkan tindakan psikologis, karena ada kemungkinan dia akan melakukan tindakan berulang misalnya. Atau kemudian dia malah trauma juga gitu. Trauma karena dicap, distigma negatif dan dicap bahwa dia selamanya tidak bisa menjadi orang yang baik gitu. Jadi memang harus penyelesaiannya tidak bisa hanya satu persatu, tetapi harus komprehensif pada pelaku, pada korban, juga pada perubahan pola komunikasi di sekolahnya. Bagaimana proses misalnya kalau orang mendapatkan perilaku perundungan, bagaimana dia melaporkan dan kemudian ditindaklanjuti. Karena biasanya perundungan itu kadang-kadang dimulai dari hal kecil-kecil. Ada proses pembiaran perundungan kecil sehingga terjadi perundungan yang dalam konteks yang lebih besar lagi. Ya. Awalnya hanya mengejek kecil gitu ya, dibiarkan, nanti lama-lama menjadi kebiasaan begitu lah ya kalau kita bilang sekarang. Nah, saya percaya pendampingan yang paling bagus itu diberikan orang terdekat. Nah, yang ingin kita ketahui bersama Pak Andik, pendampingan seperti apa yang bisa diberikan orang terdekat yang paling baik untuk anak-anak? Pendampingan paling efektif itu adalah di orang tua. Cuman masalahnya memang orang tua jangan kemudian menyalahkan gitu ya, kemudian pastikan
ada informasi bahwa dia dirundung karena dia melakukan tindakan apa gitu. Ya. Jangan fokus pada persoalannya, tetapi fokus bagaimana membangun kembali keinginan kembali untuk menjadi lebih baik ke depan nanti gitu. Jadi karena memang orang tua harus menjadi bagian yang penting, tetapi tentunya pendampingan oleh psikolog harus tetap diberikan. Karena tentunya yang tahu tentang profesional, yang tahu tentang kondisi stresnya, yang tahu seperti apa keakutan dari persoalannya itu adalah dari tenaga psikolog gitu ya. Jadi memang harus bersama antara psikolog dengan orang tua harus menjadi bagian penting di dalam menurunkan trauma dari perundungan tadi. Baik, terakhir Pak Andik, pesan dari Anda untuk para remaja atau siswa, pemuda begitu ya, agar tidak menjadi perundung dan yang lebih penting lagi tidak dirundung begitu. Apa pesan-pesan untuk mereka Pak Andik? Yang pertama harus ditekankan bahwa sekecil apapun kekerasan itu akan memberikan dampak. Baik dampak pada diri sendiri sebagai pelaku, maka ada kecenderungan dia akan melakukan tindakan yang berulang, tetapi juga akan memberikan dampak traumatis pada korban. Ya. Ini yang harus ditekankan. Artinya apa? Sekolah harus menjadi bagian penting untuk memberikan pembelajaran terkait dengan bagaimana menghargai orang, bagaimana berempati, bagaimana menyelesaikan persoalan. Dan ada katup-katup untuk menyelesaikan persoalan tadi. Misalnya ada teman sebaya yang dijadikan bagian untuk bimbingan konseling. Tidak hanya guru BK saja, tetapi juga ada teman sebaya yang kemudian akan menjadi bagian penting untuk menyelesaikan, menjadi tempat untuk menyelesaikan sejak awal gitu. Ya. Dan yang kedua, penyelesaian perundungan itu harus sejak awal. Pembiaran sekecil apapun itu akan menyebabkan terjadinya pengulangan perundungan. Dan yang ketiga, persoalan mengkaitkan dengan persoalan hukum itu juga tidak efektif gitu. Karena persoalannya bukan masalah dia itu seorang yang kriminal gitu ya. Tetapi sebenarnya ada persoalan-persoalan baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di misalnya pengaruh dari internet, media sosial, itu juga akan mempengaruhi yang bersangkutan. Jadi paling tidak seorang anak masih punya masa depan yang panjang, sehingga harus diberikan asupan-asupan emosi, harus diberikan hal-hal yang positif, jangan sampai kemudian ada stigma baik terhadap korban maupun pelaku. Ya, ini keseimbangan sepertinya ya, apalagi sekarang arus informasi, teknologi begitu ya, dari yang seperti Anda katakan Pak Andik, dari internet, gitu, dari media sosial sangat deras, apalagi pada anak-anak ini yang juga harus diimbangi, tidak di rumah, tidak di sekolah, tapi dari internet begitu ya. Ini juga kita harus sama-sama awasi begitu. Baik, terima kasih psikolog yang juga Ketua Himpunan Psikologi Indonesia HIMSI, Andik Matulesi, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Andik, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Ya selalu, terima kasih.